evaluasi dan kita perhati dan serta kita hayati dan kita renungi serta pada akhirnya kita maknai dan yang paling terakhir akhirnya kita perbaiki di mana sana sini kesilapan, kekurangan dalam kehidupan kita. Apalagi ini menyambut kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk kita renungkan apa saja dalam kehidupan ini yang membawa kekurangan terus menerus kita perbaiki. Namun apa yang saya sampaikan nanti menjadi renungan juga, pelajaran dan mengingatkan diri sendiri. Banyak sekali kekurangan, kekhilafan, dan kesalahan dalam kehidupan pribadi kita. Dan hendaknya juga menjadi manfaat kepada Bismillah. Walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Marilah senantiasa selalu kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini. Allah manteng sayang kegitannya, manteng cinta kegitannya. Sayang Allah tidak memilih, cinta Allah pun tidak memilih. Semuanya hamba Allah sayang dan Allah cinta. Apalagi kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lagi Allah sayang dan Allah cintai. Bukti Allah sayang dan cinta kepada kita pada hari yang berbahagia ini, kita lihat semua kepada kita Allah memberikan kekuatan, kesempatan, peluang untuk kita hadir ke tempat yang berbahagia ini. Tujuan dan maksud tiada lain untuk mengabdi satu kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali saudara-saudara kita di luar, kadangkala kesempatan, peluang tiada lagi. Hana sehat li. Tapi kita yang pada hari yang berbahagia ini masih Allah memberikan maunah hidayah. Semoga kita selalu orang yang bersyukur dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Selawat serta salam kepada baginda kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
pada al dan sahabat beliau sekalian, pada ulama mutakaddimin, ulama mutaakhirin, ulama yang mu'tabar yang masih hidup di zaman sekarang ataupun di masa-masa yang akan datang. Semoga ulama mu'tabar menjadi lampu penerang, sirajam munira, lampu penerang dalam kehidupan kita semua, beragama, berbangsa dan bernegara. Karena dengan ilmu ulama mu'tabar, hidup kita nanti akan terarah, hidup kita akan mudah, hidup kita dapat membahagiakan. Karena dengan ulama mu'tabar tersebut dapat mewarnai kehidupan kita. Maka selalu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ulama mu'tabar, Allah memberikan kekuatan, kesehatan, peluang, kesempatan, dan juga kepada kita Allah hendak untuk mencari ilmu dan terus mencari dan menggali ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia dalam kehidupan sudah mengenal diri, pasti dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja hidup dia akan membawa berkah dan manfaat untuk dirinya dan untuk agamanya dan untuk bangsanya dan untuk negaranya. Yang mulia guru kita Abu Musi, orang tua kami, guru kami, seluruh jamaah Jumat pada hari yang berbahagia ini. Jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah sama-sama pada hari yang berbahagia ini kita kaji, kita gali, kita manai, kita evaluasi, dan kita perhati, dan serta kita hayati, dan kita renungi, serta pada akhirnya kita maknai, dan yang paling terakhir akhirnya kita perbaiki di mana sana sini kesilapan, kekurangan dalam kehidupan kita. Apalagi ini menyambut kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk kita renungkan apa saja dalam kehidupan ini yang membawa kekurangan, terus menerus kita perbaiki. Namun apa yang saya sampaikan nanti menjadi renungan juga, pelajaran, dan untuk mengingatkan diri sendiri. Banyak sekali kekurangan, kekhilafan, dan kesalahan dalam kehidupan pribadi kita, dan hendaknya juga menjadi manfaat kepada jamaah Jumat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Ayat tersebut semuanya kita sudah bisa kita baca, sudah terhafal. Si kurang persen mandum dikaji. Hana ya hanajit. Namun pada ayat tersebut ia akan khatib sampaikan, 3 ayat ini sangat bermakna dan sangat berfungsi. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menggambarkan, kalau andaikan manusia dalam kehidupan ini merenungi ayat tersebut, menghayati, memanai, serta getem pedang pikiran nanti urah siat kenan, getem pedang siat pikiran kenan, ditetapkan pikiran berenung ayat tersebut. Pasti manusia tersebut sadar, tidak perlu menasihati, sadar sendiri otomatis. Apa ayat tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ini semua kita sudah menghafal. Demi masa, Allah bersumpah. Demi masa. Ada juga Allah bersumpah wassama, demi langit. Wal fajri, demi fajar. Wal laili, demi malam.
wal waktu, demi waktu. Seperti yang saya katakan tadi, Allah bersumpah, innal insana lafi khusr. Manusia selalu dalam keadaan rugi. Kitanya mandum dalam berbuah itu. Illal ladzina amanu, terkecuali adalah orang-orang yang beriman. Wa amilus solihati, dan selalu mengerjakan amal kebaikan. Wa tawasau bil haq, dan selalu mengajak dengan kebenaran, dan juga mengajak atau berwasiat dengan kesabaran dalam kehidupan ini. Jamaah Jumat rahimakumullah. Ulama berpendapat kata-kata wal asri ada yang maknanya seluruh masa, seluruh waktu dalam keadaan rugi. Ada yang memaknai kegiatan salat asar. Ada juga yang memaknai waktu salat asar sampai masuk matahari, terbenam matahari. Semuanya manusia dalam keadaan rugi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa rugi? Karena kesempatan dan peluang Allah memberikan kepada kita. Namun kita dalam kehidupan ini kadangkala terlena dan terpersona dengan dinamika kehidupan, sehingga melupakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kita korbankan kepentingan yang abadi demi kepentingan sementara. Kita korbankan kepentingan sesaat. Kita korbankan kepentingan yang membahagiakan kita selama-lamanya demi keinginan kita tercapai dengan bermacam-macam cara. Wal asri innal insana lafi khusr. Inilah gambaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini semuanya perantau. Hidup kita ini perantau. Nyomandum tiang perantau. Rumah kita yang sebenar-benarnya adalah surga Allah. Ini rumah yang sebenar-benarnya. Profesi kita masing-masing berbeda-beda, bervariasi. Ni bengah ladum yang tukang, wow rumah. Ladum jauh kanto, wow rumah. Ladum ya mekat, wow rumah. Ladum musafir ke Jakarta, hitun tiga, wow rumah. Semuanya pulang ke tempat. Kita juga akan pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya kita akan pulang. Apakah kita pulang ini benar-benar pulang ke rumah yang diterima ataupun tidak? Ini terserah pada kita semuanya masing-masing. Semuanya kita perantau. Kita bawa modal dalam kehidupan ini. Kita rantau, kita bawa modal 10 juta. Wate tawawa namu titulih tamekat na tapola ba 30 juta. Untung. Ini ada untungan. Ada juga kita rantau, kita bawa uang 10 juta. Kita balik modal aja. Rugi juga. Yang sangat-sangat rugi. Kita bawa uang untuk modal 10 juta. Kita bawa pulang uang sedikit pun tidak ada lagi. Lagi-lagi bertambah utang kepada Allah Subhanahu, utang kepada orang lain. Ini bertambah-tambah. Begitu juga Allah memberikan kepada kita. Modal apa? Kehidupan, deretan, masa. Tiap hari berputar, tiap hari berputar. Apakah masa ini lewat begitu saja? Apakah menjadi hutang kita kepada Allah yang banyak? Ataupun bawa modal? Ataupun hutang serta modal hilang begitu saja. Ini yang sangat-sangat rugi dalam kehidupan kita semua. Jamaah Jumat rahimakumullah. Maka pandai-pandailah mengambil kesimpulan dalam kehidupan ini. Pandai-pandailah mengambil intisari dalam kehidupan ini.
pandai-pandai berfungsi kehidupan ini. Insya Allah kita tidak dikategorikan orang dalam rugi. Kenapa Allah kirimkan Rasul? Inilah konsepnya, untuk memperbaiki amalan kita, untuk memperbaiki iman kita, untuk memperbaiki bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar dalam kehidupan ini yang bisa kita buat. Ini tujuan hidup. Siapa yang rugi sebenarnya ini? Yang rugi adalah orang kaya. Orang kaya rugi juga. Di mana rugi orang kaya? Kadangkala dalam mencari uang ini menghalalkan segala cara, menghalalkan banyak cara demi sesaat tadi. Sebab udip kita nyonya tolak ukur, asai kai kun senang legok, kai kun hayu, kai kun hebat, kai tempo kabehnya, kabeh begitu kehidupan. Tolak ukur manusia. Iban cara tahu ego benar terbangkit nafsu dia. Berhebat pun daripada haji. Terbangkit dan terus terbangkit. Ini orang kaya yang dapat kerugian. Harta yang tidak jelas. Ataupun jelas harta tersebut. Hasilnya dari mana? Jelas. Tapi penggunaannya tidak jelas. Allah memberikan kekayaan, tapi pergunaannya tidak pada posisinya. Juga dalam keadaan rugi juga. Yang kedua, manusia yang rugi ini juga orang fakir. Orang fakir siapa? Gak punya duit, gak punya uang. Buahan apa yang kenyantan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahlun nar al-fuqara, ahli neraka aksaru ahlun nar al-fuqara. Yang masuk neraka adalah orang-orang fakir. Siapa orang fakir ini? Gak punya duit ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, bukan tidak punya duit. Fakirul ilmu. Hana ilmaya, fakir ilmaya. Hanggedem mita ilmaya. Hanggedem tutut ilmunya. Ilmu tasawuf, ilmu fikih, ilmu tauhid. Tapi kadang-kadang ilmu jamun gemernawa. Gemernawa gure mayang sembayang tapi ini yang kita ibadah. Hanggedem pada kahai nabut urun tapi no cuma jamaah menanti hantar bangkit hati. Kenapa tidak terbangkit hati untuk mengaji? Kenapa tidak terbangkit? Tidak ada motivasi untuk kita jamaah. Kenapa tidak ada motivasi untuk berbuat kebaikan? Karena hati kita sudah tertanam, sudah melengket dengan bunga-bunga dunia. Galak ke dunia, tapi latih. Ingin demun tapi langan-langan. Ingin ini, ingin itu. Akhirnya waktu berjalan, terus berputar. Karena tidak ingin memperbaiki. Ini manusia yang rugi. Ahlul fuqara, orang miskin ilmu. Kalau tidak ada ilmu, bagaimana dia tahu Allah? Kalau dia ada ilmu, bagaimana bercahaya hatinya? Kalau tidak ada ilmu, bagaimana dia mengenal kebenaran yang sebenar-benarnya? Bila mana manusia tersebut terikat dalam hatinya dunia, dia akan selalu bagaimana tiap hari memikirkan tentang kesenangan dunia, kecintaan kepada dunia. Padahal Allah menggambarkan, tidak masalah mau cari kelebihan, mau memiliki kekayaan, mau memiliki pangkat dan jabatan, tidak masalah, kata Allah. Coba kejar dan mengejar terus menerus. Tapi ingat, kamu akan kembali kepadaku suatu saat. Semuanya yang kamu terlena, yang kamu cintai, yang kamu miliki akan tinggal begitu saja. Kamu akan menyesal semenyesal-menyesalnya. Begitulah kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak salah. Silakan. Inilah orang yang miskin. Apalagi yang sangat konyol lagi, ilmu miskin, harta pun miskin, lebih konyol lagi. Innallaha yuhibbu qawiyyun. Allah sangat-sangat mencintai kepada orang yang kuat. Kuat apa? Kuat iman, kuat ilmu, kuat harta, bukan pengemis. Karena galak mengkreh-kreh, cina anu irmo, mengkreh-kreh, hai mdau depi. Dau udah mengkreh-kreh bisa tapi lain-lain, hai dau.
Allah tidak mencintai. Innallaha yuhibbut thayyibun. Allah sangat mencintai yang kebaik-baik. Coba kita lihat di desa, di kampung kita, ataupun di rumah tangga kita, ada yang tidak baik, tidak bagus, kita juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Tidak enak kita terima. Apalagi Allah kepada kita ini. Maka coba kita gali, kita kaji, dan kita perbaiki. Kita menjadi orang yang qawiyun, yang kuat, orang yang thayyibun, yang bersih. Bersih di mana? Bersih dalam amaliyah, bersih dalam ilmu. Perlu kita ingatkan, ini fuqara fakir ilmu. Yang urun sumbut sampai nah kadang-kala dalam kehidupan kita ini sini hana intelek urun sumbut hana mendalam. Baik fikir kenan, yang penting taduk mentang lagi dapat berkah 70 baunta. Musabah lemah ida beliau lagi bulir kadang-kadang. 70 baunta pahala. Kita pemulia, tak khadam ilmu. Pajan cilong, kapal lagi, siapa lagi? Nah, gaduh kadang-kadang dapat timang kaji kan kita pemulia. Inilah gambaran dalam kehidupan kita. Coba kita warnai, kita sinari diri kita sendiri. Jamaah Jumat rahimakumullah. Illalladzi. Ini terkecuali yang tidak rugi. Nah, yang tidak rugi. Konsep orang yang bisa mengendali dirinya sendiri. Illalladzina amanu, orang yang beriman. Ini ada kaitannya, ada kaitannya dengan ayat di belakang tadi. Illalladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus salihati, dan orang-orang yang tidak rugi adalah orang-orang yang mengerjakan amal-amal yang baik. Ini yang tidak rugi. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Dan yang tidak rugi adalah orang-orang yang selalu mengajak dan selalu berwasiat, mengajak pada kebenaran dan berwasiat untuk sabar. Ini orang yang tidak rugi. Kepada siapa dia wasiat? Pada keluarganya, kepada orang lain, terutama sekali adalah berwasiat kepada diri sendiri. Mengajak diri sendiri. Apakah kita selalu tiap hari sudah mengajak diri sendiri untuk berbuat baik? Apakah tiap hari kita sudah mengevaluasi jangan lagi untuk mengurangi yang kurang-kurang? Ini selalu kita gajak. Beta pikirnya terajak dan bertajak bersabar. Sabar di mana? Sabar apa saja yang Allah berikan dia terima. Sabar apa saja yang Allah perintah dia indahkan semaksimal mungkin dan sekuat mungkin. Dia proses untuk dirinya sendiri. Inilah orang-orang yang mendapat kemenangan dan tidak rugi dalam kehidupan ini. Yang ketiga, ada juga orang yang rugi. Yang digambarkan adalah orang-orang alim. Orang alim juga rugi. Kan alim hukum kita yang memburu alim. Kalau banyak ilmu namanya ulama. Salah persepsi, salah asumsi kadang-kadang kita ini. Orang alim yang tungkunya alim. Itanya ada depu sembahyangnya wajib. Tatupu atanyan adalah haram. Tatupu sudah alim itu. Jangan lagi kita kaitkan kepada orang ini. Ini orang banyak ilmu namanya ulama. Tapi alim apa saja yang kita ketahui tidak kita indahkan. Kadang-kadang abah temeno buat temede wa amilus salihati antara suara iman, antara suara buat hati harus sesuai, setara, seirama, senada. Ini namanya iman. Bil qalbi, bil fi'ali. Kadang-kadang tamiman bil qalbi. Abah telah ilm, balik-balik fakta susah. Maka dalam kehidupan ini cobalah kita perbaiki. Dengan lahir Rasulullah bulan 2 hari lagi sudah menyambut kita lahir Rasulullah SAW. Kita perbaiki, terus kita perbaiki mana yang kurang dalam kehidupan ini. Supaya menjadilah hamba-hamba yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat bermakna dengan kita menyambut kelahiran Rasulullah SAW ini. Supaya kita jangan rugi. Nabi Daud dikisahkan dalam buku Cahaya Iman. Berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, apakah rahmat nikmat yang sangat kecil? Allah menjawab, nafas. Sangat kecil.
Lalu Nabi Daud menanya lagi pada Allah, ya Allah, apakah rahmat nikmat yang sangat besar? Lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini rahmat. Lahir Rasulullah sebagai Rasul pilihan, sebagai pedoman kita dalam kehidupan, supaya kita jangan terjadi orang yang rugi. Tempat sandaran kita, tempat pegangan kita. Umar ibnu Khattab menggambarkan, bila mana orang membesarkan lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah manusia di surga sama aku, kata Umar bin Khattab. Juga ada hadis Rasulullah SAW, siapa yang membesarkan menzikir pada waktu malam maulid satu huruf, dan juga ada dia menyumbang 1 dinar, berarti dia sudah menegakkan Islam. Ada juga di hadis yang lain, siapa saja yang membesarkan kelahiran Nabi dengan zikir dan mengeluarkan 1 dinar, berarti dia sudah perang dalam perang Uhud dan perang Hudaybiyah. Begitu besar pahalanya dalam kehidupan ini bila kita beramal. Makanya jagalah, rawatlah semasih Allah memberikan kesempatan kita ini. Momen kelahiran Nabi Muhammad SAW. Janganlah diri kita orang yang rugi. Kita manfaatkan semaksimal mungkin dan sesekuat mungkin. Kesadaran kita dalam kehidupan ini harus berfungsi. Kalau berfungsi kesadaran, kalau pandai memilah, kalau pandai mencerna, kalau pandai mensikapi, insya Allah hamba tersebut tidak akan terjadi hamba yang rugi dalam kehidupan ini. Karena hidup kita ini perantau. Karena tempat kita yang sebenar-benarnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita menjadilah orang yang mendapat kemenangan. Janganlah Allah menjadilah kita orang yang amilu wa amilus salihati. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Barakallahu wa lakum wa ya fawzal mustaghfir wa ya tasta'in.